Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Senin 31 Oktober 2022. Bersama saya Romo IA Indra Pamungkas. Saudari-saudara, selamat pagi, berkat dalam. Hari ini adalah hari terakhir bulan Oktober. Maka semoga kita bisa memaksimalkan hidup sebagai pembawa berkat dan penebar kebaikan kepada semakin banyak orang. Untuk itu mari kita bekali diri melalui sabda yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 12 sampai dengan 14. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada orang Farisi yang mengundang dia makan. Bila engkau mengadakan perjamuan siang atau malam, janganlah mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, atau bahkan tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi bila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta. Maka engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hidup kita tidak bisa kita lakukan dengan diri sendiri saja. Hidup haruslah saling menopang satu dengan yang lain sebagai umat manusia. Sebab disitulah letak aspek sosial manusiawi. Saudari-saudara, Injil membawa kita pada kesadaran sosial anak-anak Tuhan. Ciri sosial itu tidak hanya terwujud kepada segenap orang yang sudah klop, cocok, atau bahkan dekat dengan kita. Tetapi justru semakin berguna dan bermutu jika kita mampu merangkul serta melayani mereka-mereka yang tersingkir atau bahkan yang tidak cocok dengan kita. Mengapa? Ini soal ketulusan memberi sesuatu. Sadar atau tidak, keinginan dihargai sebagai pelaku kebaikan agaknya sering muncul dari diri kita. Entah itu tampak secara frontal maupun jauh dalam batin kita. Keinginan dihargai membuat kita menjadi orang yang mungkin berbuat baik dengan orientasi yang keliru. Berbuat baik itu haruslah tulus dan sungguh-sungguh. Tanpa imbalan merupakan cara untuk berbuat kebaikan. Saudari-saudara, apa yang dikatakan Yesus dalam Injil membuat kita harus memperbarui diri. Kebaikan yang dibuat harus nyata tertuju pada orang lain. Keinginan diberi balas budi haruslah dihilangkan oleh kita sendiri. Keinginan dipuji haruslah ditenggelamkan dari lubuk hati kita. Berbuat baik itu demi kesejahteraan bersama, sebagai upaya untuk menjalankan perutusan. Maka hari ini Tuhan masih percaya bahwa kita itu mampu berbuat baik dengan tulus. Tuhan masih ingin agar mereka yang tersingkir dan tidak berdaya akan menjadi tujuan perbuatan baik kita. Maka mari kita bergerak berbuat baik bagi mereka agar semakin tersebarlah kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, pergunakanlah kami untuk mendayai dunia dalam energi kasih-Mu. Gerakkan diri kami untuk berani berbuat baik kepada orang tanpa pilih kasih. Sentuhlah hati kami agar bisa menjadi perpanjangan kasih-Mu, sebab kami yakin bahwa penyertaan-Mu akan menjadi cara kami untuk mengasihi orang lain dalam ketulusan. Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, mereka yang kita doakan, dan segala rencana kebaikan kita hari ini, senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Salam mendoan dan Tuhan memberkati.